Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma. Semangat amma. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang masih di bulan Muharram, bulan yang barokah, kita bisa berkumpul dengan budak-budak soleh dalam rangka pengajian rutin Majelis Taklim Al-Hidayah dan Al-Ikhlas. Ya, dalam rangka pengajian rutin dengan budak-budak soleh yang CCM cantik manja. Kamu CCM cantik manja. Manjanya semuanya manja. Nah, mudah-mudahan yang kita berkumpul di sini kalau ini dan juga kita sama-sama milah ya ulang tahun pengajian, mudah-mudahan terus berkembang dan istiqomah. Karena memang pengajian gitu anget-anget ayahnya. Awal semangat amal berubah. Apalagi kalau perguruan fikih udah yang tadi ngaji dia tidak ngaji. Kayak gitu tuh biasanya tuh. Nah, mudah-mudahan di sini Al-Hidayah sama Al-Ikhlas tetap istiqomah. Amin ya Allah. Biar yang pada ngaji, guru-guru kita, usaha-usaha kita juga, pembina, pembimbing, pengurus biar pada sehat semuanya. Kita yang hadir hari ini biar pada sehat badannya, diberkahi urusannya, disolahin anak cucunya, diberkahi rezekinya, dilunasi tamu-tamunya, dilunasi daftar ulang sekolahnya, lagi mesti daftar ulang, SMP, yang sakit kaki kita doain ulang sakitnya, yang sakit pusing ulang pusingnya, yang sakit gigi ulang giginya. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu ya Allah biha wallahi khatimah. Enggak usah Bu, jangan pada bilang musik baru. Saya enggak usah. Amin Allah. Salawat dan salam kita ucapkan selalu dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam syariat kita untuk nanti kita tercinta Nabi besar Muhammad yang lebih baik. Mudah-mudahan seperti yang dulu kita sampaikan tadi, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk kita cinta sama Nabi, Nabi juga cinta sama kita. Akhirnya kita mau cinta, Nabi tidak cinta. Kenapa kita cinta Nabi tidak cinta? Karena ternyata hidup kita jauh dari sunnah. Ngajinya PKK, pengajian itu sampai sini. Ini masih pakai tanggil. Ngajinya PKK, pengajian itu sampai sini. Ini sambil sendiri. Apa itu? Nah, kan saya. Mudah-mudahan kita cinta Nabi juga cinta sama kita. Mudah dapat syafaat. Kenapa kita mengharapkan banget? Karena jangan di akhirat nanti. Di Raudhah aja sekarang orang kalau pergi umrah sama haji itu kalau udah dapat satu kali Raudhah udah kadang nggak dapat lagi. Nggak bisa kayak zaman 2010 saya pergi haji bisa berkali-kali karena pakai scan barcode modelnya isi kan boleh. Mudah-mudahan kita di akhirat nggak pakai scan barcode, pakainya dengan selawat, silaturahmi dan sedekah kita sehingga Nabi kenal sama kita. Amin ya Allah. Kita Nabinya Bu bilang cinta sama guru-gurunya nggak? Cinta sama Majelis Taklim nggak? Al-Ikhlas, Al-Hidayah sama-sama nih satu. Al-Hidayah petunjuk, Al-Ikhlas ikhlas. Jadi semoga yang mendapat petunjuk ikhlas. Amin ya Allah. Musik. Kita bilang cinta Nabi, cinta langsung selamatan. Siapa yang cinta pada Nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah. Salamun alaika rabbi asa iman terhati. Siapa yang cinta pada Nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Alhamdulillah. Yang kami hormati DKM Mushola Darut Taibin Bapak Multani, orangnya
Nah, kita doain biar sehat selalu ya. Yang kami sayangi Ustazah Haja Asmawati selaku pimpinan Majelis Taklim Khatmul Quran Al Hidayah. Namanya Ustazah, mau izinnya, ya Allah nih kita anaknya anggap aja di muhadoroh ya. Ente ngundang ada ustazahnya gue malu. Ngundang yang ada guru, malu muridnya sih. Gak ada aja orang. Untungnya gue mengganti. Saya memang dulu mengganti ya. Tadinya Bunda Tuti. Karena Bunda Tuti sedang kurang sehat jadi saya. Kalau nggak mau saya datang sini. Karena saya sibuk sebenarnya. Karena dulu waktu saya juga berhalangan Bunda Tuti pernah gantiin saya. Jadi sekarang saya malah hobi. Biar saya kita lihat Bunda Tuti sehat ya. Bunda Tuti sehat selalu ya Bunda. Syafaqila guruku saya, beliau mah soalnya lebih bagus dari saya. Ini salah dari saya juga bagus. Bunda Tuti mah Korean, masya Allah tabarakallah. Nanti salahnya sama Bunda Tuti ya. Bu, kenapa diganti nama Bu Lulung gitu? Yang lain aja harusnya. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati pimpinan Majelis Salim Al-Ikhlas Ibu Irman, Ikatan Remaja Masjid Irman. Irman, salam kenal ya, mudah-mudahan berkenan. Saya hadir di sini, alhamdulillah. Tetapi mudah-mudahan Tuhan hadir dari hijau, abu-abu hijau dari mana hijau nih? Hidayah, abu-abu. Berarti saya ada bulan-bulannya ya. Belum gratis makan ketumbar. Ibu yang cantik apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ulang mana? Belum gratis makan ketumbar. Ibu-ibu jemaah yang cantik apa kabar? Makan bubur kacang hijau panas-panas. Seragam hijau belum lunas. Hah? Siapa ngasih? Ibu kagak dikasih gitu. Harus kalau ada seragam, jangan lupa ustazahnya. Boleh yang hitam nih. Nah, saya tunggu gimana. Maaf ya ustazah, atau saja selamatkan juga saja. Baik, mudah-mudahan saya minta al-fatihahnya dulu dari Bunda-Bunda Soleha. Salam kenal dari saya, mohon izin saya cuma sebagai pengganti. Semoga berkenan yang kedua saya Lombok NTB. Ngomongin agak Betawi, saya dulu tinggalnya di Lombok. Anak saya Betawi, saya orang Lombok. Anak saya dua, Ibu Meta adalah teman dakwah saya. Dia kalau bilangnya asisten. Jadi kalau mau manggil saya, hubungi dia. Dan dari Ibu Rosa juga dari guru ngaji anak asuh kami, ada anak yatim dan duafan. Alhamdulillah. Baik, saya minta apa untuk orang tua saya yang sedang kurang sehat. Saya kalau bilang sakit, kalau sakit negatif, jadi kurang sehat. Jadi kan ini sehat. Saya nggak bilang bokeh, tapi kurang mungkin. Saya kalau bilang pesek jelek, saya bilang kurang mancung. Jadi jangan pernah ngomong yang jelek-jelek karena ucapan adalah doa. Yuk sama-sama baca-baca untuk orang tua saya sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, penyakit lahir, penyakit batin. Dan saya minta doa untuk anak saya semoga mendapatkan jodoh. Anak saya perempuan dua-duanya Bu, semoga mendapatkan jodoh laki-laki 4T. Tampan, takwa, tajir, tulen jangan ngondek. Dulu zaman sekarang cowok ngondek. Dan sekarang cewek bersaing dengan cowok cantik. Dia besar, opos sakamannya begitu. Yang laki, tapi bisa saja. Kata bisa saja sama doanya. Kata gue bilang itu juga. Udah ya, di sini langsung saja. Alhamdulillah yang disoleh sumaila abadina wa umatina sesuatu orang tua kita yang masih ada. Semoga kita sempat membahagiakannya, sebutkan nama orang tuanya. Semoga awalina awalina untuk anak-anak kita, baik laki maupun perempuan, semoga dijadikan soleh dan soleha. Ya Allah, kuatkan kami sebagai seorang ibu, sebagai orang tua untuk dapat membimbing anak-anak kami kelak mendapatkan ridho dari ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wa liwalidayna amin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, terutama kebaikan yang banyak untuk kami, terutama dalam milad majlis ini, terutama kebaikan yang banyak, sungguh kami sangat butuh kepada pertolongan dari Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Yang pertama, semangat Muharram, marilah kita berhijrah menuju Islam yang kafah. Berarti kita hijrah nih ya, musik. Musik berat ya? Kan hijrah. Al-hijratu rihlatu hajina amalan Islam malajina. Al-hijratu rihlatu hajina amalan Islam malajina. Wassalamualaikum al-hadi wa tawfiqu rabbidu amina. Wassalamualaikum al-hadi wa tawfiqu rabbidu amina. Hijrah itu membawa cahaya, cahaya Islam agama kita. Hijrah itu membawa cahaya, cahaya Islam agama kita. Keselamatan bagi umatnya, maka dunia menjadi ceria. Keselamatan bagi umatnya, maka dunia menjadi ceria. Kita harus bahagia ya, ngaji harus bahagia, arisan, al-hidayah, bersetahun, harus bahagia. Siapa yang kita bahagia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah. Jangan suara yang bagus. Katakanlah karena banyak karunia dari Allah itu agama Islam. Wabirahmatihi, yaitu Quran dan hadisnya. Karena kita dikasih karunia dan rahmat dari Allah. Fabidzalika, maka dari itu dengan yang Allah kasih sama kita bisa ngaji, bisa ngundang-undang guru kita sampai sekarang baru 3 tahun pengajian. Karena banyak rahmat, kalian tolong dong pada bergembira tuh. Ini ngaji harus girang, jangan yang ngaji lagi males itu, jangan ajan sholat lagi pakai dia masak gitu. Oh, dah panggilan ajan sholat kita harus girang, panggilan ngaji harus girang. Enggak, semangat kalian ibu ngajinya ini, semangatnya. Ngaji 3 tahun seragam udah berapa? Ngaji seragamnya doang, apalannya orang. Dia ngaji seragam banyak, pas apalan tuh, pada kagak masuk. Kan tadi guru kita sudah bicara istiqomah dalam berhijrah, ya kan? Istiqomah dalam berhijrah dan juga together forever. Artinya hijrah together, istiqomah forever. Hijrah bareng-bareng, istiqomahnya selama-lamanya. Jangan istiqomah yang di sono loh. Istiqomah yang dipakai sama bapak-bapak. Tahu nggak istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Nah, apa sih kalau bapaknya aja belikir ya? Yuk kita ngomong hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, pada ngomong aja. Itu terpesona sama saya. Terpesona. Biasa sih kawan saya sudah cantik dari dulunya. Dari umur 2 bulan sudah cantik. Dari umur 2 bulan saya cantik. Yang Allah dari umur 2 bulan haji. Tahu kan? Bismillah aja nih. Kita bismillah bengong. Haji pada bengong.
Itu tuh ngaji di sini kalau nanti ibu kita tanya jawab ada passwordnya. Dulu saya mau nanya, nama saya Siti, passwordnya dugem yuk gimana? Dugem, yang tujuan dugem saya dunia gemar mengaji. Ibu mau kemana? Semua dugem. Nanti dunia gemar mengaji. Apa isinya? Gibah. Ibu mau kemana? Mengaji sama burung. Isinya apa? Gibah. Astagfirullahaladzim. Gibah, gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Nah, nanti ibu pulang itu tanya, mama dari mana? Dari Gibah. Kita kasih sama Gibah. Semuanya, Pak, Gibah saya itu gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Isinya apa? Dugem. Ngajinya gimana sama burung? Ngajinya centil ya Pak. Centil, ceramah, dan tilawah. Mana ada tilawahnya tadi? Yang sebentar saya buka Qurannya, baca itu tilawah namanya. Jadi centil, ceramah, dan tilawah. You understand? Baik, yang pertama berhijrah harus apa? Apa sih dulu hijrah? Hijrah itu dalam segi bahasa berpindah tempat. Hijrah itu dari segi syariat dari yang buruk jadi baik. Kalau kita emak-emak yang gampang deh, dari kita capek ngurus rumah tangga jadi senang ngurus rumah tangga, itu hijrah. Dari kita nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Dari kita korik jadi dermawan. Dari kita sholat dan malas jadi rajin sholat. Dari sholatnya kesiangan, ya kan sholat subuhnya di sini kesiangan dari kita on time. Jangan sholat subuhnya sama dengan Arab Saudi. Bisa subuh jam 9. Kita lebih belum hijrah. Jadi kita juga gampangnya kita mak-mak ya. Dari kita nggak bisa masak jadi masak. Dari mulut kita comel, Juliawati, jadi banyak doa-doa dari mulut itu hijrah. Kita jadi kita mak-mak. Hijrahnya gimana? Kafah keseluruhan. Kalau dalam surat Al-Baqarah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah. Di sini keterangan tafsirnya, mohon izin. Jadi dulu ada seorang sahabat masih beragama, atau tuh kalau yang Yahudi itu agamanya apa gitu ya, dia masuk Islam. Jadi dia dari Senin sampai Jumat itu dia ke masjid. Pas hari Sabtu tuh dia ke bukan gereja, apa sih kalau yang kuil gitu lah ya, pokoknya lah ya, gitu lah ya. Setelah Jumat sholat. Terus hari Sabtu dia ke kuilnya Yahudi. Terus setelah Jumat dia sholat. Maka turun ayat ini, kalau masuk Islam kafah dan foto-foto kalau Islam jangan dicampur. Nah kalau kita gimana kan kita nggak kuil, bu, kita di Islam kafah apa? Jangan percaya yang sirik-sirik. Ngaji bertahun-tahun masih percaya bintang. Ngaji bertahun-tahun kalau hilang HP bukan baca doa malah ke orang pintar. Itu namanya tidak kafah. Ngaji bertahun-tahun TKK pengajian ke sini, ya kan? Bila ada mungkin musibah, kita limpahin ke orang gara-gara lu jadi sial, nggak boleh. Itu namanya kampanye. Nggak ada gara-gara lu. Gara-gara saya kawin sama papa nih saya jadinya sial hari ke-7. Kesel berapa tahun pun nikah. Saya kesel sama saya, kesel. Dan berapa tahun pun nikah? 30 tahun, nggak kesel 30 tahun. Udah kesel mah 3 bulan. Ayo coy. Jadi hijrah itu gampang gitu. Al-hijrah pun peringkatu hadina. Hijrah itu adalah hijrah bagi petunjuk agama kita. Jadi hijrah itu seperti Nabi ketika di Mekah dari caci, dimaki, padahal untuk memberikan tauhid, syahadat 13 tahun. Nah barulah beliau ke Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun. 23 tahun Islam sampai sekarang berkembang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita hijrah mendapatkan pahala seperti hijrahnya Nabi Muhammad. Yang pertama, ini dulu ya aus. Bagaimana kita mau hijrah menuju Islam yang kapan? Satu, jalani prosesnya. Yang kita yang hijrah beda-beda. Ibu yang ngaji 5 tahun sama yang baru ngaji setahun jangan disamain. Ibu jangan ngomong gini sama teman yang baru belajar. Lu ya, sholat duha cuma 2 rakaat. Kayak gue dong nih 10 rakaat. Kan ibu udah ngaji 5 tahun. Ibu baru setahun ngaji 2 rakaat. Jadi ikuti prosesnya.
Jangan pernah menyamakan amal kita dengan amal orang lain. Jangan pernah menyamakan amal orang dengan kita. Lo kafah dong, kafah. Pakai jilbab masih dikit-dikit ke belakang, dikit cengkeh, biarin aja orang yang baru hijrah. Kalau mau dia lama, baru ditutupin dadanya. Lama-lama udah lama hijrah, ya tutupin perutnya. Jadi ibu yang pakai jilbab panjang, bukan yang soleh, apa nutupin perut. Ngapain saja. Kalau belum sadar udah bukan hijrah, udah masternya hijrah. Nah kita baru ngaji, baru belajar. Apalagi anak kita SMP, SMA disuruh sama kayak kita kagak bisa lah. Ibu dulu SMP mau pakai jilbab, mau nanya. Marah kan gue. Saya tuh kata teman-teman saya Ustazah Juniper. Junit nyinyir baper. Yang pertama itu prosesnya. Ini siapa yang nyuruh? Yang memberikan ide proses itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu kan Bu kalau Umar bin Khattab kalau jalan dari sini itu iblis atau setan nggak mau lewat situ karena bekas langkahnya Umar tuh panas buat dia. Jadi kalau Umar bin Khattab lewat situ pasti iblis lewatnya sini. Kalau Umar bin Khattab lewat sini iblis lewat situ karena takut. Jadi setan takut sama Umar, kalau kita takut sama setan. Enggak, harusnya kita jawab sama setan udah takut sama kita takut sama dia, gimana sih kan? Ya, jadi yang pertama kata Umar bin Khattab, kalau kita proses untuk berhijrah dalam beribadah, biar hijrahnya istiqomah dan kafah. Dalam beribadah harus istiqomah. Gimana cara istiqomah? Proses hijrah 1, al-qasdu tablighu. Bersikap sedang-sedang saja, maka kamu akan sampai pada hakikat iman. Gak usah terlalu ekstrim. Ibu baru kenal agama ini, belajar Iqra dulu. Jangan belum kenal agama pengen langsung Quran. Capek. Musik. Kita selawat Quran. Jadi kita bersikap sedang-sedang saja. Yang masih di Iqra jangan sedih. Yang di sama jangan sedih. Ikuti proses lama-lama ke Quran, lama-lama baru belajar tafsir, lama-lama bertafsir, hafalan Quran. Santai. Siapa yang buru-buru mau kemana sih Bu? Kita baru 3 tahun masih piye. Jangan merasa paling solehan. Kalau ngaji jangan merasa paling benar. Ilmu itu di atas ilmu ada ilmu lagi. Saya di atas saya ada guru lagi. Guru saya masih terus berguru sampai sekarang Bu. Jangan pernah nggak belajar nggak pakai guru. Kalau pakai yang namanya YouTube doang, Google doang, puyeng. Kok ini bilang boleh? Gue bilang nggak boleh. Tanya sama gurunya, oke? Makanya ada guru Quran kan di sini. Ada guru ngaji, ada guru fikih, guru akidah, guru tafsir, guru maulid, selawatan. Bagus, cakep benar itu. Musik. Musik jangan bunyi-bunyi. Tenang. Saya ngatur napas. Sallallahu alaihi Ahmad hadil amin wa alihi muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sallallahu alaihi Ahmad hadil amin wa alihi muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Ini dari mana sih hadrahnya? Banaknya? Oh, Masya Allah. Udah berapa lama latihan? Cakep. Alhamdulillah. Jadi kalau kata selawatan tadi, sallallahu alaihi Yasin, makanya kita selalu mengucapkan selawat untuk Nabi kita. Nama beliau lainnya adalah Yasin, nama beliau adalah Toha. Ya kan? Wa alihi muqarrabin juga kita sampaikan salawat itu kepada para pengikutnya yang terdekat. Makanya di sini namanya Darul Taibin, ya kan? Rumah orang-orang yang bertaubat. Karena Nabi selalu mengajarkan kita bertaubat. Wa alihi muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in, dan terutama untuk para sahabat dan para tabi'in. Mudah-mudahan kita di sini ikuti ciri-ciri yang Umar bin Khattab sampaikan kalau hijrah. 1, al-qasdu tablighu. Ikuti prosesnya apa? Sedang-sedang saja, nanti kita akan sampai pada hakikat iman. Ya kan kita juga dulu ngaji gitu Bu ya.
Iqra dulu, juz amma dulu. Terus kita juga sholat belajar yang wajib-wajib dulu. Udah jago baru kita minta diajarin duha deh, diajarin qobliyah deh. Jadi ikuti prosesnya. Yang kedua, setelah kita bersikap sedang-sedang saja, ngapain lagi ibu saja? Kalau kata Umar bin Khattab dulu anhu, innakum lan tablughu hadzal amru mubalagh. Kamu tidak akan sampai pada hakikat iman kalau kamu berlebihan dalam beragama. Apa yang bawa mobil? Ngobrol apa yang berdua? Yang kedua apa tadi? Kalian innakum lan tablughu akan sampai pada hakikat iman kalau berlebihan. Jangan lebay dalam beragama. Ibu kalau masih bisa yang namanya sholat duha 4 rakaat, kerjakan. Jangan kebelaguan 100 rakaat. Kenapa? Ntar gak ada masak. 100 rakaat, anak gak ada jemput. Cucu gak ada jemput, ya kan? Jangan terlalu melampaui batas. Kenapa? Lan tablughu gak akan pernah sampai. Lan itu dalam bahasa tidak akan pernah. Never and never. Understand? Itu kata Justin Bieber. Never and never. Jadi kalau berlebihan, kamu gak akan sampai kepada keimanan yang ada capek. Ada orang kadang-kadang berlebihan ibadahnya. Saya punya tuh saudara, sholat tahajudnya 100 rakaat tiap hari, sampai matanya biru, zikirnya ribuan kali. Anda berbalik lagi saya didukung. Iya, dia cerita sampai mandi di air laut, sampai dia hijrah lagi. Baru sekarang dia sedang-sedang saja. Ya tadi seperti biasa lah kayak kita 4 rakaat sama rakaat, ya kan? 100 rakaat. Anaknya gak dikasih makan. Makan mie 1 bungkus bertiga. Mau dijangka sian gak pokoknya. Yang kedua prosesnya apa? Jangan berlebihan. Lan tablughu mubalagh. Kalau kamu berlebihan gak akan sampai pada keimanan. Ya kamu nanti capek. Ya Allah, aku udah ngaji, udah sedekah, udah ini, kamu masih gini-gini aja, marah sama Allah akhirnya. Santai, ibadah itu enak gitu. Selamat datang pada ibu yang berdatang. Maju bu, dari belakang ini. Maju biar langkah, biar di belakang nyampe. Maju. Maju cantik. 1, 2, ayo. Nah, lapang karungul majalis, lapang kalah majlis, maka akan dilapangkan ibu nanti oleh Allah Subhanahu. Yang kedua apa bu? Jangan berlebihan. Apa yang Umar bin Khattab? Ibu punya bola, ini bola bekel. Ibu lempar yang kencang ke tembok, mental nggak? Orang beragama kalau terlalu ekstrim, mental. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu liberal. Kita tengah-tengah. Yang bilang nggak boleh, silakan. Tapi ada nggak yang bilang boleh gitu loh? Berarti kita pakai apa bu? Pakai ijma ulama. Kalau pakai Quran doang nggak bisa. Kenapa? Ingkar sunnah. Maka ibu mau belajar Quran, hadis, ijma, qiyas, belajar itu. Yang Quran doang, jadinya saklek. Ada orang baca Quran doang bu, berani nyolok ijma'nya. Iya, karena dia nggak pakai hadis. Surat 9 ayat 24 dijadikan pegangan sama dia. Barang siapa yang lebih mencintai ibunya, bapaknya, rumahnya, hartanya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, tunggu pembalasanku. Langsung itu dicuci otak. Kamu jangan terlalu cinta sama ibu kamu, jangan cinta sama bapak kamu, cinta sama Rasul. Habis ini infak 20% gitu dulu. Nanti kalau ibu kamu tidak sama adanya dengan kamu, ambil duitnya, colong gitu. Quran doang, pakai hadis dong. Dan seorang anak mau pergi berjuang, berperang, dia nanya, ya Rasulullah saya mau perang, kan nanti kamu punya ibu nggak punya, jagain ibu kamu. Jihad kamu adalah menjaga ibu. Itu hijrahnya anak muda ya. Sok perang, emaknya nggak kasih makan. Jadi kita ngaji jangan sepotong. Benar kalau kata guru kita, guru saja kita. Ada kan kita selawat untuk guru-guru kita. Musik. Bisa aja ini lagu untuk Anda. Asik ya. Man ana kaifa
Dia menggoyang banget. Sampai goyang tuh, yang goyang tuh bananya aja itu. Goyang juga dia Pak. Nah, yang kedua itu tadi bersikap sedang-sedang saja. Yang kedua jangan berlebihan, karena ibarat bola kalau dipentangin ke tembok akan mental. Jangan terlalu ekstrim, jangan berlebihan. Maka ngaji jangan lupa Qurannya, hadisnya, ijma'nya, kiasnya. Kalau Quran doang nggak ngebahas hadis, hati-hati, jangan-jangan dia nggak sunnah. Kalau hadis doang nggak baca Quran, jangan mau dibuang aja kita pegang biar enak. Islam tuh enak, Islam tuh santai. Kalau nggak bisa sholat duha, paham kan? Udah jualan, emang mau kemana sih Bu? Belanja. Pahala juga belanja, kan anak buat laki. Itu hijrah namanya, bukan namanya hijrah tiba-tiba harus khatam Quran, harus sholat, harus rakaat, harus gini, harus gitu. Keteteran belanjaannya. Nggak bisa kayak gitu. Yang pertama yang sedang-sedang sah, hijrahnya biar kafah. Yang kedua jangan berlebih. Yang ketiga akhirul a'mali bilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah mencintai amalan kita adalah sedikit tapi gede. Ibu sehari ini cuma yang namanya sedekah subuh 5.000, tapi tiap hari cakep. Coba nggak pernah sedekah sama sekali. Tiap hari ini ngaji, baca 2 lembar. Gak bisa bisa 1 juz deh, keteteran jemput anak, mau masak. Apa apa masak juga pahala, jemput anak pahala. Ngaji 2 lembar nggak apa-apa, bisa 1 juz, alhamdulillah. Gak bisa, nggak usah sedih. Gue kesel banget nih. Malah di gue, kenapa ya? Gue sekarang lagi diganggu kata dia, lu dulu kayak punya laki. Lu punya laki, lu bilang ganggu. Yang gitu men. Gue gak bisa nih sholat duha nih, berkah kenapa? Anak gue gangguin, gue jemput anak gangguin. Ada orang di sana pengen punya anak, gak punya anak Bu. Ibu punya anak, bilang gangguin sembarangan. Punya anak gak mau, bikinnya mau. Apa tuh? Berapa 2 anak dulu? Banyak 4 dulu. Goyangannya berbeda. Dia udah kan dulu 3 orang goyang. Juga, dia nyesel juga. Nah, jadi hijrah itu mengikuti prosesnya. Prosesnya ada 3. Jadi prosesnya apa? Kedua, harus dipaksakan. Aduh, gue emang gak bisa nih ngaji sehari 5 lembar. Emang gak bisa begitu. Paksain. Kalau berbuat baik harus dipaksain. Apa namanya hijrah? Paksakan untuk berbuat baik. Berbuat baik jangan lagi sudah. Terus sih. Jangan mau kita paksain susah ya Bu ya. Sholat subuh paksain bangun. Sholat tarawih paksain bangun. Kalau kita paksain lemes mager. Lama-lama mager jadi baper. Lama-lama baper jadi koper. Tahu nggak mager? Malah gerak. Baper bawa perasaan. Koper korban perasaan. Mager malas gerak. Lama-lama baper. Apa baper? Lama-lama koper. Apa koper? Korban perasaan. Lama-lama hidupnya bagasi. Ada bagasi. Tahu nggak apa bagasi? Bahagia sedih. Makanya kalau berbuat baik dalam hijrah, biar kafah paksain, sedekah paksain. Sedekah itu jangan tunggu kaya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kalau kata Al-Imran begitu. Segeralah kamu menuju ampunan Allah agar disediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Uidat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fisarroi wa dharra, yang mau berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Punya duit nggak boleh sedekah, lagi banyak duit sedekahnya jor-joran, lagi sempit ya sedekahnya ala kadarnya. Punya duit 100.000, sedekahnya 10.000. Jadi goncang, sedekahnya gonceng. Jadi 10.000, 2.000, gitu aja. Mungkin ada di coy.
Sedekah yang paling bagus adalah di keluarga. Jangan ibu sedekah keluar, keluarganya orang makan. Kata guru saya satu Maulana, saya kutip dari beliau nih. Kalau kita sedekah sama orang yang tidak kita kenal, orang lain dan kita tidak kenal, pahalanya 10. Kalau sedekah sama orang yang kita kenal tapi orang lain, pahalanya 100. Ingat nih, sama orang lain kita nggak kenal 10. Tapi sama orang lain dan kita kenal 100 pahalanya. Sama saudara pahalanya 10.000. Apalagi sama saudara yang jahat sama kita tetap kasih 100.000 kali. Serem kan? Yang ada gimana? Enak aja saudara mulu, untungnya ibu perhatikan. Ini 500.000, 100.000 ke Palestina, silahkan. Cepet ke Palestina, cepet ke masjid. 300, kasih itu saudara. 100.000 yang belum bayar SPP. Jadi saudara yang jahat sama kita. Tapi 200 sama saudara yang baik sama kita. Semua dapat. Terus keluar mulu, saudaranya belum beli beras. Ini bukan hijrah namanya. Hijrah itu kita baik sama keluarga. Apalagi silaturahmi, silaturahmi, musuhan. Ingat dulu sama saudara silaturahmi. Kesal nggak kesal dia saudara kita. Itu orang hijrah. Dulu ibu berantem sama saudara, sekarang udah ngaji pulang bayan. Tapi kalau temen cocok kita jalan, nggak cocok baik. Ini kadang lucu sama teman rasa saudara. Udah dibantuin segitu doang, dibantuin 100.000, baik banget dia. Kalau saudara itu ngebantuin tiap bulan kagak dibilang baik. Hah? Saya suka aneh di teman sosial media. Ya teman, aduh teman rasa saudara baik sekali. Mereka emang. Kalau saudaranya ngaji tiap bulan gocap. Tiap bulan gocap, bahkan tiap hari ada yang ngasih gocap. Berarti sebulan 1,5 juta. Kagak dipuji. Dia orang lain cuma kasih gope, baik banget temen gue. Gope juga nggak setahun. Malah kan gue. Jadi yang kedua apa bu? Selain tadi kita mengikuti prosesnya, yang kedua adalah katakan berbuat baik. Saya nggak mau berbuat baik sama dia saudara saya itu jahat. Jangan bu, kita ini orang yang sudah hijrah. Kalau kita baik sama orang yang baik, wajar. Kalau baik banget sih, harusnya baik, ngajar teman. Tapi gimana kalau kita baik sama orang yang jahat sama kita? Cakep tuh. Kalau baik, gue baik. Kalau jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat gitu. Kan kita bidadari. Jangan kayak ibu meta. Kalau baik, gue baik. Kalau jahat, gue jahat. Kayak gitu, karena gue bukan bidadari. Ada ngomong. Dalam muka saya ya. Lihat dong. Jadi gue harus seperti bidadari. Kalau baik, gue baik. Kalau jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Nah itu pengajian. Tapi susah bu. Ya gimana orang ngasih gelap? Masa kita ngasih gelap juga kan jadinya gulita. Kalau orang ngasih kita gelap, kita kasih terang, jadinya terang. Itu kalau kata bahasanya supi, asik supi. Saya juga supi bu. Suka film. Gila bener sih ketawanya. Gimana? Jadi kita sama-sama hijrah, nggak usah jauh-jauh. Kita sama-sama yang mungkin kemarin konflik sama saudara, hijrahnya apa? Baik segera. Jangan ingat kejahatannya, ingat kebaikannya. Kalau kita punya kebaikan sama orang, lupakan. Tapi kebaikan orang ke kita, ingat-ingat. Kalau kita punya kesalahan sama orang, kita harus ingat. Tapi kesalahan orang ke kita, lupakan saja. Forget. Forgive but not forget. Masalah dia. Forgive and forget. Forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Ini gak usah kita ambil hati, kalau hati capek bu. Gak usah mikirin urusan orang, capek. Oh dia jahatnya sama gue, biarin aja. Nanti kita terjadi orang yang baik, kan hijrah. Oh iya aku sedang hijrah. Nabi Muhammad aja hijrah diomel-omelin, dibukin. Kita gak usah dibukin. Ya kan bu? Kita ngaji masih bisa, beli seragam masih bisa. Belinya di mana sih? Kepo dong, ya kan? Yang pertama, ikuti proses. Kedua, paksakan untuk berbuat baik. Yang ketiga, jangan minta pujian. Berbuat baik
untuk kita. Berbuat baik orang terima kasih, alhamdulillah. Dia nggak terima kasih, ya udah nggak usah pakai. Gue sebel banget dari berbuat baik itu di mencari kalau sama kita ya, nama gue nggak disebut, nggak usah. Dia kan nama kita disebut di mata Allah subhanahu. Karena apa? Mana amila amalan solihan falinafsi, waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat baik pasti pahala untuk dirinya sendiri. 41 ayat 46. Surat 41 ayat 46. Barang siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri, udah nggak usah ngarepin balasan. Waman asa'a, barang siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri juga, santai. Yang penting di hati bagi saling berkembang. Anak-anak soleh dan soleha, suami setia. Enak enggak? Pikirin tuh orang, lo kenapa sih ngelamun dulu? Itu gue udah berbuat baik sama dia, tapi dia gak ada terima kasihnya. Gak usah lah, terima kasih duluan. Ya nggak coy? Iya. Ada yang kayak begitu? Orang gak terima kasih di pikiran, habis badan. Orang baik sama kita, kita baik, orang jahat itu bener aja. Yang penting kita belum jadi doa Allah. Karena apa? Kalau gue aja mau dikasih sama orang, gue terima kasih. Hijrah yang harusnya kalau dikasih gue terima kasih. Orang beda bu pikirannya. Ada tuh orang nggak ngerti terima kasih, nggak ngerti minta maaf, nggak ngerti permisi, nggak ngerti yang minta tolong. Gini aja udah kayak campur kebun kosong. Nah, tolong dong, bu ambilin itu gitu. Amin gue. Sama amat ngaji kemana-mana nggak pakai minta tolong. Tapi kalau kita dikit sama orang biarin aja, kasih jadi pantun. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepok. Yang begitu, nggak level kita, level kita kan di mata Allah sebenarnya. Apa lagi ikan mas, ikan lele, kan? Ikan mas, ikan lele. Sore gue nggak panas karena belum sepele. Yang panas kalau orang tidak berbuat baik sama kita apa? Karena kita ingat dalam surat An-Nisa ayat 86, kata kalau kita baik ke orang biarin, tapi orang nggak baik sama kita biarin lagi. Kalau dia baik kita baik, alhamdulillah. Tapi kalau dia kagak ngerti, mungkin dia belum hijrah, mungkin dia belum paham. Kalau kita kepengen kafah, tahu ayatnya bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dihormatin sama orang lain, kalau orang lain baik sama kita, maka balaslah kebaikan itu dengan yang sepadan atau yang lebih baik. Ya kita ngaji, kita udah hijrah. Ya kita ngerti ke orang, tahu balas budi, tahu terima kasih, kita udah hijrah. Tapi kalau orang kagak ngerti, jangan marah, kasih tahu pelan-pelan. You understand? Kasih tahu pelan-pelan, biar ya salah terjadi. Kasih tahu pelan-pelan, kenapa? Mungkin dia belum ngerti. Maka kata An-Nisa ayat 86, orang memang harus tahu terima kasih. Ya sih bu, kita ke suami bersyukur terima kasih itu orang hijrah. Kemarin berantem lu sama laki, sekarang harus ampun. Kemarin kesel sama anak, sekarang hijrah, harus baik sama anak. Wanita itu kalau ngomong sebagai ibu, ucapan adalah doa. Hati-hati bu, jangankan serius bercanda aja jadi kenyataan. Maaf bu, kemarin ada ibu-ibu konsultasi sama saya. Belum, tolong buat anak saya perempuan umur 35 belum nikah. Saya tanya sama dia, saya mau nanya sama ibu nih, saya gituin. Ibu masalah lu coba ibu ingat ibu pernah ngomong apa sehingga anak ibu perempuan ini umur 35 belum nikah gitu. Apa ya kata dia? Ayo, ingat-ingat ibu kan kalau marah suka keceplosan. Oh iya saya ingat bu, saya suka ngomong gini sama anak saya waktu masih remaja. Kamu ya gadis rebahan melulu, males banget kamu, nggak dapat jodoh kamu nanti. Itu omongan ibu yang pengen dapat jodoh. Oh iya bu, saya baru ingat, ibu yang numpahin. Gituin aja. Ya habis anak saya dulu waktu remaja rebahan mulu, tiduran mulu, abis sebut itu saya gituin deh, nggak dapat jodoh. Ibu yang ngomong kayak gitu, ngomongnya berubah. Anak mama rebahan terus ya ampun, rebahan mulu anak gadis mama, semoga besok dapat suami yang enak ya. Jangan nyenengin gitu. Dapat jodoh kamu, kalau dapat jodoh nangis ya sekarang. Umur 35 belum dapat jodoh. Sudah ibu tobat, mulung dijaga, ibu tobat, ibu berwudu, takut kena air. Takut kena air ibunya, nggak nikah kamu, nggak nikah jadinya. Kamu sebagai seorang ibu saya gituin, tobat,
habis tobat berwudu, hari wudunya mandiin ke anaknya gitu aja. Berapa kali? Terserah ibu yang mandi. Hati-hati mulut kita itu kalau ngomong sembarangan, alhamdulillah ini hijrah yuk, mulai hijrah. Susah emang bu, tapi harus di sekolahin mulutnya. Ada satu hadis begini bu. Tadi Quran dulu ya, sekarang hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Siapa sih bu Abu Hurairah? Sahabat Nabi nomor 1 golongan hadis yang paling banyak bergaul sama Nabi. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia senang sama kucing. Kalau ibu senang kucing namanya Ummi Hurairah. Karena dia bapak-bapak Abu Hurairah. Kalau mama Ummi Hurairah. Karena dia senang. Kalau ibu senang duit Ummi Fulus. Bayangin kan lu? Ummi Fulus sama saya. Abu Hurairah tuh. Saking dia senang sama kucing bu, dia punya kantong tuh banyak di bajunya, di garisnya lah ya. Jadi dia buat taruh kucing. Dan Abu Hurairah tuh subhanallah, dia bilang sama Nabi ini, ya Rasulullah, saya tuh susah banget ngapalin hadis-hadis dari Rasulullah. Tolong dong kasih saya karomah, biar saya bisa ngapalin. Tapi ini untuk Abu Hurairah doang bu. Tadi ketika Nabi ceramah nih, Nabi tausiah, sorbannya itu digelar di depan Nabi, sorbannya. Nabi tausiah habis gitu. Habis selesai itu sorban digini-giniin. Ini merah sorban nih bu, di sorban gini-giniin. Apaan masuk. Apa dia semua hadis. Nah ibu nggak bisa kayak begitu. Gelar jilbab yang karena malu masuk nggak bisa. Ibu catat. Apa kata Hurairah? Inna Allah wa qalawan mabrurun min beratin kaido. Dapatkan yang amro. Kita buru-buru, kalau buru-buru. Dan bahwasanya Allah menciptakan kitab yang mahfuz, ya berwarna merah dan putih. Tulisannya cahaya, ya kan? Fotonya juga cahaya. Yang zurumpi kulayam salasanya awasitin. Allahnya dalam catatan kita sehari 360 kali penglihatan. Tuh, masya Allah itu ya. Sehari kita dilihatin sama Allah 360 kali penglihatan. Satu kalinya Allah melihat, tapi kulli najratin wa yuhi wa yumitu wa yuhizu wa yarzuqu man yasha. Satu kalinya Allah melihat, Allah apa? Menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, ngasih rezekinya, bikin rezeki, bikin sakit, bikin sehat. Sekalinya Allah melihat. Kalau jadi kalau Allah Ta'ala maka dia berfirman, "Kuwajau menjual bisa nih." Setiap hari Allah dalam kesibukan, Allah sibuk tiap hari. Nah, menurut Al-Tafsir 360 kali berarti berapa menit sekali bu? 34 menit sekali. Maka jangan ngomong sembarangan. Bangun gak kali-kali loh, tetap mau lu kali-kali kan, ya kan? Jadi kita ngomong yang bagus-bagus. Kita hijrah sekarang ya. Bu, ayo bu, umuran ibu, kata guru ngaji, kata saya, ibu sama saya bu, insya Allah, lain ya bu, gitu ya, bu umuran bu, nggak punya duit, bu jalan-jalan bu, jalan-jalan, wajar makan Senin Kemis. Ya jangan ibu makan Senin Kemis puasa. Kita kalau ngomong yang bagus-bagus, enak bu jalan. Alhamdulillah, orang kaya. Enak juga jalan, orang kaya. Enak banget kalau ngaji seragamnya banyak, orang kaya. Itu orang kaya kita. Udah. Oh, tanya jawab. Oh, 10 menit sudah selesai. Dan ada yang mau tanya jawab satu orang? Kalau nggak ada, saya tutup dengan doa. Karena waktu saya sudah habis. Oh iya boleh. Saya mau anak asuh boleh nih, infak ibu terserah mau 10 juta, 20 juta boleh bu. Kirimin buat anak asuh saya musik. Sambil diisi kita musik. Ada yang mau nanya satu orang boleh ya? Allahul kafi Rabbuna kafi wa sadana kafi wa jadana kafi wa kafi kafana kafi wa imam kafi Allahul kafi Rabbuna kafi wa sadana kafi
wajadana alhamdulillah. Tapi Rabbuna wajadana ada mau nanya? Orangnya nanti saya silakan Bunda, sebutkan namanya dan dari mana. Pakai dong, mana speakernya? Kita pakai ini aja nih. Sebutkan nama dan password Google belum? Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam. Ya, siapa namanya? Ari. Oh, Ari. Kita mau nanya saja. Tadi saya bilang kalau apa namanya omongan ada doa. Baik buruknya kita kan tergantung ucapan. Nah, saya ini udah apa ya namanya belajar dari kesalahan saya lalu. Memang ucapan saya itu ada yang kurang pantas, kurang sopan, dan kurang banyak ya. Yang saya tanyakan bukankah baik buruknya seseorang itu 500 tahun sebelum kita dilahirkan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang saya tanyakan itu. Apakah keburukan yang saya dapat itu berdasarkan ucapan saya, tindakan saya, atau memang sudah dicatat di oleh Allah? Ya, itu saja. Baiklah kalau begitu. Nah, ini saya jawab agak panjang. Tadi kan ibu bilang, katanya tadi ibu bilang ucapan ada dua. Mungkin ketika saya berbuat seperti itu kan sudah Allah catat 509 tahun sebelum saya. Kan tahapan takdir ada 6. Tahapan takdir yang pertama Allah catat 50.000 tahun sebelum kita ada. Bukan 500 ya, 50.000 kurang-kurang aja diskon ya. 50.000 tahun sebelum kita ada, hadis Bukhari Muslim. Itu tahapan pertama udah lewat. Tahapan kedua, ketika berada di alam azali, waktu Allah ngomong sama kita, alam sujudbikum bala sayyidina. Bukan kamu Tuhanmu? Iya ya Allah. Kan kalau dunia jangan nggak ngaku Tuhan ya. Itu dalam surat 7 ayat 172. Ketika kita berada di alam azali. Ya kan, pertama kita nggak ada, kedua pas ada di alam azali. Yang ketiga, ketika berada di tulang sulbi bapaknya berupa sperma. Nabi Adam nikah sama Siti Hawa. Enggak mungkin punya anak kalau nggak ada di sperma di sulbinya sperma. Dia sejak ada di dalam sulbi bapaknya. Kayak saya dulu perawan. Sekarang udah masih perawan. Mana saya tahu nikah sama Pak Indi suami saya. Ternyata saya punya anak dua. Berarti anak saya itu Indi dan Hani itu istilah bahasanya apa? Dari tulang sulbi bapaknya. Ketika hubungan itu sama saya masuk ke sini. Jadi ketika di tulang sulbi sudah dicatat dalam surat At-Tariq. Alladzi yakhruju min baini sulbi wat taro, itu udah kita lewatin dong. Lalu kita menjadi anak seseorang kan di alam 50.000 tahun sebelum kita ada, kemudian di alam azali, alam ruh, baru kemudian ketika di tulang sulbi bapaknya dalam surat At-Tariq, baru yang keempat berhubungan intim masuk dari sini ketika usia 4 bulan dalam kandungan, ya kan? Makanya dinyatakan 4 bulanan karena apa? Malaikat turun untuk mencatat ajalnya, rezekinya, hidupnya, bahagia atau sengsara kan gitu. Dan begitu, 4 bulan dong. Berubah lagi, kapan? Setahun sekali. Yang kelima, tahapannya kapan? Di bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar. Ketika kita keluar, dicatat setahun sekali. Makanya kita pantengin itu Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, itikaf, dan ngaji, yang sedekah, semuanya pada kepengen dapat Lailatul Qadar. Yang malam itu sama dengan 1000 bulan. Berarti ada perubahan takdir tiap tahun, Bu. Nah, itu tiap tahun kelamaan, Bu. Nggak bisa takdir bisa berubah tiap hari. Itu yang tadi. Tiap 4 menit sekali. Makanya ngomong, itu yang baik-baik. Jadi setelah kita nunggu yang 1 tahun itu, ada yang lebih cepat kapan? Tiap 4 menit sekali. Mana dalilnya? Surat Ar-Rahman ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluni man fis samawati wal ardi kulla yawmin wa fi sa'nin Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua makhluk yang di bumi pada minta sama Allah. Kalau semua pada minta sama Allah, maka tiap hari Allah dalam kesibukan. Kapan kesibukannya? Tiap pagi sekali. Jadi kalau yang Buddha tadi bilang, kan itu ditulis 50 tahun itu dulu, tapi kita udah lewat.
Setelah berlawan 40 bulan, kita sekarang berada di dunia, maka kita ikuti Quran hadis apa? Setahun sekali kita jadi Lailatul Qadar, tapi tiap 4 menit kita jaga omongan kita. Jadi apa yang kita ucapkan baik, insya Allah baik. Apa yang jahat diungkapkan maka dapat jahat. Gimana cara kau ditelanjur, Bu? Banyak-banyak bersedekah. Anak kata Nabi, ya maksaro nisa, aksiru sedekah istighfar. Baik sekalian perempuan-perempuan, hai wanita-wanita, berbanyak oleh kalian istighfar dan juga bersedekah. Karena apa? Karena aku melihat di antara kalian itu di neraka paling banyak perempuan. Kenapa perempuan yang paling banyak? Kata Nabi 2, 1, mereka tidak pernah mensyukuri pemberian suami. Laki kita kadang ya dikasih banyak habis, kasih dikit nggak habis. Yang kedua apa? Tidak pernah yang namanya tahu berterima kasih kepada Allah SWT. Jadi kita insya Allah ucapkan mudah-mudahan di sini, mulai kita ngajar ini, kapan tambah kaya raya, tambah cantik, tambah soleha, tambah berkah, tambah senang sama suaminya. Karena kita sekarang ini kadang-kadang ada juga suami yang di PHK, ada kita yang bekerja. Semoga ibu menjadi independent woman, wonder woman, cat woman. Kita baca doa bersama-sama. Baca doa siapa, Bu? Bu saja ke saya. Bu saja aja, Bu saja ya. Oh, udah Ustaz Zaki Mubarak. Mana dia Ustaznya? Aduh. Kok malu? Oh, Masya Allah, Ibu Irma. Jadi itu saya tutup ya, karena durasinya sudah sampai di sini saja. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Anak didik manis sawah, dua topik ya, hidayah. Ambil saja terima Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.